Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya in wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat menikmati indahnya Islam sampai hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan saja salah satu nikmat Allah yang kita dapatkan. Nikmat sehat, nikmat bisa makan, minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, dan nikmat Islam, dan masih banyak nikmat lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menentukan jumlah nikmat Allah, apalagi membalas semuanya. Jika kita telisik lebih mendalam, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua tidaklah akan mampu kita balas, meskipun hanya sebagian kecilnya. Bahkan mungkin semua yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk membalas satu nikmat saja dari Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu sehingga lupa atas nikmat-nikmatnya. Kadang ketika nikmat itu hilang dari kita, baru kita merasakan betapa bernilainya kenikmatan tersebut. Yang ada kemudian hanyalah keluh kesah yang menjadi-jadi. Jika kita masih menjadi pribadi demikian, kita diperintahkan untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap kita terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah tetap bersyukur kepadanya, karena bisa jadi satu saja nikmat Allah cabut Allah, satu saja nikmat Allah yang dicabut dari diri kita, kita langsung mengadu, keluh kesah dan bahkan memaki Allah. Kita lupa masih ada jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat Allah yang masih kita rasakan dan nikmati. Padahal sudah sangat jelas Allah terangkan dalam firman-Nya di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kriteria mukmin sejati, yang salah satunya adalah mereka orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji sikap tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kekagumannya terhadap seorang muslim yang mampu bersyukur ketika ia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mampu bersabar ketika ia mendapat musibah. Rasulullah SAW juga menyebut mereka yang pandai bersyukur sebagai mukmin sejati. Seorang mukmin sejati adalah seorang yang benar-benar memasrahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memposisikan dirinya layaknya seorang budak yang bisa menghargai perlakuan majikannya. Ia akan menerima dengan ikhlas segala perlakuannya,
yang diberikan oleh majikannya. Teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam Islam memang memiliki peranan paling penting dalam kaitannya dengan interaksi antara seorang muslim dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali." Quran surah Luqman ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan proses kelahiran manusia sebelum memerintahnya untuk bersyukur. Ini berarti bahwa ketika manusia telah dapat berpikir dan mengenal Tuhannya, yang diperintahkan pertama kali adalah mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang tua sebagai perantara ia hadir di dunia. Pada dasarnya semua bentuk syukur ditujukan kepada Allah, namun bukan berarti kita tidak boleh bersyukur kepada mereka yang menjadi perantara nikmat Allah. Inilah yang bisa dipahami dari perintah Allah pada ayat di atas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.